Coklat. Siapa yang tidak kenal? Coklat yang terbuat dari biji kakao saat ini merupakan salah satu makanan yang paling digemari di seluruh dunia. Tanaman kakao diperkirakan berasal dari Amerika Selatan. Masyarakat Aztec dan Maya di Amerika Tengah telah membudidayakan tanaman kakao sejak lama, yaitu sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Nama latin tanaman kakao adalah Theobroma cacao, yang berarti makanan untuk Tuhan. Saat ini, kakao merupakan hasil perkebunan unggulan Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2012, luas perkebunan kakao di Indonesia sekitar 92.100 hektar, dengan hasil panen mencapai 66.390 ton. Menurut data The German Cocoa and Chocolate Foundation dalam Cocoa Atlas 2010, disebutkan bahwa jumlah produksi kakao di Indonesia merupakan peringkat ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Tidak semua produk coklat yang beredar di pasaran merupakan coklat yang baik. Ciri-ciri coklat yang baik antara lain mempunyai melting point pada suhu di dalam mulut, tidak mengalami fat bloom, mempunyai flavor khas coklat, dan mempunyai tekstur lembut. Produk coklat yang baik dan berkualitas tinggi ditentukan oleh setiap tahapan proses pengolahan yang dilalui. Proses pengolahan kakao menjadi lemak kakao dan bubuk kakao. Buah kakao yang siap panen adalah buah kakao yang sudah berwarna kuning. Setelah itu, kakao diperam selama 5-7 hari dalam bentuk hip untuk memberikan efek positif pada pembentukan flavor. Selanjutnya, buah kakao dibuka dan dibersihkan pulpnya secara manual menggunakan tangan. Langkah selanjutnya adalah fermentasi. Fermentasi bertujuan untuk membentuk senyawa bakal flavor khas coklat, sekaligus mengurangi rasa pahit dan sepat yang ada di dalam biji kakao. Fermentasi dapat dilakukan dalam bentuk hip yang dialasi daun pisang atau dilakukan dalam kotak fermentasi. Proses fermentasi membutuhkan waktu 5-7 hari dan pada hari kedua dilakukan pembalikan untuk mengurangi panas yang terbentuk selama proses. Selanjutnya, biji kakao terfermentasi dikeringkan untuk menghilangkan air yang semula 55% menjadi sekitar 7% agar biji kakao aman disimpan atau didistribusikan. Pengeringan dapat dilakukan dengan pengeringan sinar matahari atau secara mekanis. Setelah itu, biji kakao kering disangrai. Perlakuan panas akan menyebabkan reaksi Maillard untuk membentuk aroma dan cita rasa khas coklat. Suhu penyangraian umumnya antara 105-120 derajat Celcius dengan waktu 10-35 menit, tergantung jumlah biji yang disangrai. Biji yang telah disangrai kemudian dipisahkan dari kulitnya dengan mesin winnower. Biji yang sudah dipisahkan dari kulitnya disebut dengan nib. Nib yang dapat digiling sehingga menghasilkan pasta coklat. Nib juga dapat dipres untuk menghasilkan lemak kakao dan menyisakan cake. Cake tersebut apabila digiling akan menghasilkan coklat bubuk. Kakao masa atau pasta coklat atau coklat bubuk dan lemak kakao selanjutnya dapat dicampur dengan gula, susu, dan lecitin dengan perbandingan tertentu untuk menghasilkan dark coklat, milk coklat, atau white coklat. Langkah pertama adalah pencampuran bahan-bahan sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukan proses refining menggunakan roll untuk memperkecil ukuran partikel adonan, serta koncing membentuk struktur dan flavor yang baik, sekaligus menurunkan kadar air dan viskositas. Koncing dilakukan pada suhu 45-105 derajat Celcius
selama 4-24 jam, tergantung jenis dari adonan yang diproses. Pada tahapan koncing, sebagian lemak kakao ditambahkan. Setelah itu, dilakukan proses tempering, yang dapat dilakukan secara manual maupun dengan mesin. Tujuan dari tempering adalah memperbaiki bentuk kristal coklat. Langkah terakhir adalah pencetakan sesuai bentuk yang diinginkan menggunakan alat cetak. Pendinginan, kemudian mengeluarkan coklat dari cetakannya. Biji kakao terdiri dari pulp, testa, dan embrio. Tujuan dari proses fermentasi adalah menghilangkan pulp pada biji kakao sekaligus embrionya. Proses fermentasi terdiri dari 3 fase penting, yaitu fase aerobik di mana mikroorganisme yang dominan adalah yeast, fase mikroaerobik di mana bakteri asam laktat yang mendominasi, dan fase aerobik di mana bakteri asam asetat yang mendominasi. Selama proses fermentasi, pulp yang disusun oleh gula dan pektin akan terdegradasi oleh enzim pektinase. Selama proses fermentasi itulah senyawa prekursor pembentuk cita rasa khas kakao terbentuk. Sejalan dengan itu, rasa pahit pada biji kakao akan berkurang, sedangkan flavor asam akan semakin kuat akibat terbentuknya asam laktat dan asam asetat. Dengan demikian, fermentasi memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan flavor khas kakao. Apabila fermentasi tidak dilakukan dengan sempurna, misalnya waktunya kurang yang seharusnya 6 hari hanya dilakukan 3 hari, maka flavor kakao yang terbentuk belum kuat. Sebaliknya, rasa pahitnya masih sangat kuat. Setelah perubahan-perubahan yang terjadi selama proses fermentasi telah diketahui, kita dapat berpeluang untuk mendesain proses fermentasi sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, rasa pahit pada biji kakao disebabkan oleh kadar flavanolnya yang sangat tinggi. Flavanol selalu dikaitkan dengan senyawa antioksidan, sehingga memotong proses fermentasi akan menghasilkan biji kakao dengan kadar antioksidan yang tinggi. Namun, konsekuensinya, flavor yang dihasilkan tidak terlalu baik. Contoh lain, kita telah mengetahui pola pertumbuhan mikroorganisme, sehingga memungkinkan bagi kita untuk mengisolasi mikroorganisme yang mempunyai aktivitas tinggi dan selanjutnya merancang alat fermentasi, sehingga proses fermentasi dapat berjalan sesuai standar dan hasilnya pun akan seragam. Penyangrean merupakan tahapan yang sangat penting dalam menentukan flavor biji kakao yang terbentuk. Sebab, pada proses inilah, senyawa bakal flavor yang terbentuk selama proses fermentasi diubah menjadi senyawa yang berkontribusi pada flavor khas kakao. Misalnya perubahan aminoketon menjadi pirazin. Suhu penyangrean umumnya antara 105-120 derajat Celcius dengan waktu 10-35 menit tergantung jumlah biji yang disangrai. Jika proses penyangrean kurang dari standar yang telah ditetapkan, maka pembentukan flavor tidak optimal. Sebaliknya, apabila terlalu berlebihan, biji kakao akan gosong. Dalam pembuatan coklat batang, setelah lemak coklat, kakao masa, gula, lecitin, dan susu dicampurkan, perlu dilakukan refining. Refining dilakukan dengan melewatkan adonan di dalam roll untuk memperkecil ukuran partikel bahan. Sebab, jika ukuran partikel terlalu besar, akan menimbulkan tekstur berpasir di mulut dan hal itu tidak diinginkan oleh konsumen. Counching atau pengadukan merupakan bagian paling penting dalam produksi coklat. Selama beberapa jam, adonan diuleni dan dipanasi menggunakan alat, ball mill misalnya.
Selama proses couching, panas akan membuat partikel gula, kakao, dan bahan lain menjadi halus, lembut, dan mengkilap. 3 faktor utama yang dihasilkan selama proses couching adalah aroma, tekstur atau tingkat kehalusan, dan adonan coklat dapat mengalir dengan sempurna. Tempering merupakan proses wajib yang dilakukan pada coklat, sebab proses tempering ini yang akan memperbaiki bentuk kristal coklat dari bentuk alfa menjadi beta prime. Bentuk kristal inilah yang memungkinkan coklat akan meleleh pada suhu tubuh. Apabila tempering tidak dilakukan dengan sempurna, maka coklat akan meleleh sebelum kita memasukkan ke mulut. Sebaliknya, apabila proses tempering ini terlalu berlebihan, justru akan beresiko menghilangkan penampakan mengkilap pada coklat seperti bercak-bercak berwarna keputihan atau yang dikenal dengan nama fat bloom.